Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pesawat Susi Air milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti digusur paksa dari hanggar di Bandara Malino, Kalimantan Utara. Berita mengejutkan itu mencuat ke publik menyusul cuitan dari Susi di akun Twitternya hari Rabu lalu, tanggal 2 Februari 2022 ya, baru kemarin ya. Seringkali ada kejutan dalam hari-hari kita. Kejutan hari ini, saya dapat video dari anak saya tentang pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari Hanggar Malino setelah kita sewa selama 10 tahun ini untuk melayani penerbangan di wilayah Kaltara. Itu cuitan Susi di akun Twitternya pada hari Rabu 2 Februari pukul 12.07. Jadi kemarin siang. Cuitan itu disertai dengan video pendek dengan durasi 31 detik. Di situ terlihat sejumlah petugas Satpol PP sedang memindahkan sebuah peralatan berat di sebuah hanggar. Saya minta jangan ada yang ngambil video ya. Kecuali cuma. Berita tersebut langsung menyebar dengan cepat. Sejumlah media massa nasional memberitakannya. Maklumlah, selain pernah menjadi pejabat tinggi negara, pembantu Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya, Susi ini juga dikenal sebagai selebriti, bukan hanya selebriti di dunia nyata, tapi juga selebriti di media sosial. Susi melanjutkan cuitannya, kuasa, wewenang, begitu hebatnya. Apa yang kau lakukan 10 tahun terbang dan melayani wilayah Kaltara yang sulit dijangkau, ternyata titik-titik itu. Sambil dia kembali menautkan video pendek ketika para Satpol PP sedang menarik-narik sebuah semacam kayak apa ya, kayak kren gitu ya, tapi itu bukan yang otomatis jadi ditarik-tarik oleh para Satpol PP tadi seperti terlihat di video itu. Bagaimana sesungguhnya duduk persoalannya kok sampai ada pesawat terbang digusur dari hanggar oleh Satpol PP? Yang sering kita dengarkan kalau penggusuran ya pedagang kaki lima itu yang diobrak-abrik oleh Satpol PP atau rumah-rumah liar gitu. Ini pesawat terbang ini sungguh kejadian yang langka, aneh, dan saya kira ini hanya bisa terjadi di sebuah negeri Wakanda. Bagaimana versi Susi? Nah, menurut Susi, Susi Air ini selama 10 tahun terakhir sudah menyewa hanggar di Bandara Malinau dan semua berjalan baik-baik saja. Nah, ketika perpanjangannya habis, Susi Air kemudian mengajukan perpanjangan beberapa kali, bahkan dimulai sejak November tahun lalu, tapi akhirnya ditolak. Karena apa ditolak? Susi Air tidak tahu. Itu kekuasaan dan wewenang Pemda Malinau. Hanya hal yang aneh karena 10 tahun ini perpanjangan tidak pernah ada masalah. Sudah 10 tahun harus terbang perintis di Kaltara. Kuasa hukum Susi Air Donald Faris dalam keterangan tertulisnya kepada media menjelaskan kronologi pesawat Susi Air dikeluarkan paksa dari hanggar Malinau. Menurut Donald, sebelumnya Susi Air pada 2 November 2021 sudah meminta perpanjangan sewa hanggar kepada Bupati Malinau WMP Wemawa. Akan tetapi perpanjangan itu ditolak dengan alasan akan digunakan untuk kebutuhan lain. Saat konfirmasi kepada Bupati, beliau menyampaikan bahwa tidak pernah menerima surat permintaan dari Susi Air. Ini yang aneh, kata Donald. Jadi menurut Donald, respon dari Bupati ini janggal. Padahal penolakan tersebut itu ditandatangani langsung oleh Bupati, lanjut Donald. Donald melanjutkan bahwa pihak Susi Air sejak awal sebenarnya setelah melihat indikasi Bupati Malino akan memberikan sewa hanggar kepada pihak lain. Donald mengaku Susi Air mendapat pemberitahuan bahwa pengambil alihan itu karena ada kebutuhan dari pemerintah daerah. Namun ini kepada Tempo, Bupati Kabupaten Malinau, PMP Wemawa, mengatakan pemerintah Kabupaten Malinau tidak mengusir PT Susi Air. Tidak diusir, kata dia, kontrak hanggarnya itu sudah berakhir tahun 2021 kemarin. Dia juga mengatakan ada maskapai lain yang telah mendapat kesempatan menggunakan hanggar tersebut pada tahun 2022 ini, yakni Smart Air. Nah, ini jadi klop ya apa yang disampaikan oleh pengacara Susi tadi. Dia mendengar akan ada maskapai lain, tetapi tadi versi Bupati dia tidak pernah
menerima perpanjangan dari Susi Air. Cuitan Susi ini mendapat respon yang beragam dari netizen. Banyak yang hanya bercanda-canda, itu akan mengikuti gaya Susi yang suka selengean juga. Tapi banyak juga yang serius ingin menanggapinya, mengkait-kaitan dengan sikap kritis Susi kepada rezim Jokowi. Kita tahu bahwa sejak dia tidak lagi menjabat di pemerintahan, sejak dia lengser dari menteri pada periode pemerintahan pertama Jokowi, kan melalui akun Twitternya itu Susi sangat sering mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, akun Didot ini secara bercanda bertanya kepada Susi, apakah ibu membuka warung PKL di bawah sayap pesawat? Enggak kan, Bu? Katanya. Ini pasti berkaitan dengan aksi para Satpol PP tadi ya, seperti saya katakan, ini kan mirip penggusuran PKL. Seorang netizen Utara Agustri mengkaitkan kasus ini dengan posisi Susi sebagai oposisi. Ibuku tersayang, semua yang kritik pemerintah akan dapat giliran sepertinya. Tetap sabar dan semangat ya, Bu. Mulyana_Raf mencuit begini, air susu dibalas air tuba itu mah, Bu. Jasa seolah tak dihargai. Di negara kita itu terkesan nggak suka orang-orang yang pro rakyat kecil dan orang yang idealisme. Kalau pro penguasa, salah juga dilindungi. Benarkah penggusuran ini karena sikap kritis Susi? Rasanya terlalu cepat sih ya kita mengambil kesimpulan. Walaupun kemungkinan seperti itu tetap ada. Tapi kalau benar itu sangat mengerikan ya, sangat menakutkan. Kenapa sampai tangan-tangan kekuasaan itu menjangkau sangat jauh. Kan Malino ini posisinya non jauh di Kaltara. Ingat ya, saya nggak menyebutnya tempat jin buang anak. Kalau benar ini permainan kekuasaan, pasti mereka tidak akan berhenti hanya di Malino. Kan Susi Air ini operasinya di banyak berbagai daerah gitu. Banyak daerah-daerah lain juga yang dilayani atau tempat Susi Air beroperasi. Pasti kalau betul ini adalah kebijakan pemerintah pusat karena apa yang dilakukan oleh Susi selama ini dianggap sudah sangat mengganggu pemerintah, mereka juga, maksud saya mereka ini adalah perwakilan Susi di beberapa daerah itu juga akan mengalami hal yang sama dengan di Malino. Jadi ini tinggal menunggu waktu saja. Kita tunggu saja ya kelanjutannya, wait and see dulu lah. Ini hanya kebijakan lokal atau nasional. Tapi yang jelas cara menggusur seperti ini jelas tidak bisa diterima dan sangat membahayakan. Pemindahan pesawat seperti dikatakan oleh pengamat penerbangan Alvin Lee tidak bisa dilakukan secara sembarangan, bisa menimbulkan kerusakan. Pernyataan Alfili yang dimuat di Kumparan itu linknya juga ditautkan oleh Susi di Twitternya. Bagi Susi yang hanya lulusan SMP dan merintis bisnis sejak dari bawah, kasus semacam ini pasti tidak akan membuatnya putus asa atau bahkan gentar seperti yang dikhawatirkan oleh seorang netizen tadi. Soal ini juga dicuitkan oleh Susi. Jadi buat dia itu bukan kejadian yang pertama nih. Saya teringat kejadian dulu tahun 2010. Jadi udah 11 tahun lalu ya. Susi Air itu diusir dari Nabire di Papua sebab bupatinya marah, ajudannya tidak dapat kursi karena tiketnya memang sudah terjual semua. Kami tawarkan di flight kedua, tidak mau. Akhirnya ya sudah kami pergi. Kelihatannya bisnis dan investasi di daerah masih tergantung pada pejabat daerah. Nih, jadi kalau dari cuitan Susi sendiri tidak mengkait-kaitkan dengan persoalan kekuasaan di pemerintah pusat. Dia hanya melihat ini ada persoalan lokal di daerah. Mudah-mudahan sikap husnuzon, baik sangka dari Bu Susi ini betul adanya. Saya kira Bu Susi pasti tetap semangat ya. Dalam negara demokrasi, suara-suara kritis itu harus tetap dijaga. Hanya dengan begitu Indonesia tetap bisa mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi dan diakui oleh dunia sebagai negara demokrasi. Walaupun kita tahu indeks demokrasi di negara kita ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan ini, terutama pada rezim pemerintahan Jokowi. Jadi kalau ada suara yang kritis, ya jangan diberangus dengan berbagai cara, menakut-nakuti, meneror, melaporkan ke polisi, dan apalagi seperti ini yang dilakukan oleh Pemda Malino ini, menggusur paksa pesawat dimiliki oleh Susi Air. Kalau pesawat saja bisa digusur, apalagi dengan yang lain. Tapi yang saya pikirkan, ini betul-betul aneh ada pesawat bisa digusur. Apa kata dunia? Saya Harun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta jangan ada yang ambil video ya. Kecuali Pak.